teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran bahasa Jerman. Nah, hari ini kita akan membahas dengan tema alfabet. Sama nggak sih alfabet dalam bahasa Jerman dan bahasa Indonesia? Yuk kita bahas. Oke, yang pertama A. Der Apfel. Contohnya ya, der Apfel. A. Apfel. Und B. Der Bär. B. Bär. Genau, berulang ya. Selanjutnya C. Der Chili. C. Chili. Good. D. Die Dattel. Dattel itu kurma. Genau. D. Dattel. Good. Selanjutnya E. Di sini ada der Elefant. E. Elefant. Good. F. Das Fahrrad. F. Fahrrad. Good. Selanjutnya ada G. Die Gans. Gans. Gans itu angsa. Genau. Habis G, H. Good. Das Haus. H. Das Haus. Good. I. Der Igel. Der Igel. Igel itu good, binatang landau. Igel. Lanjut. J dalam bahasa Jerman namanya Yacht. Contohnya adalah die Jacke. Yacht, die Jacke. Jadi bukan dibaca Jacke, tapi ya, huruf J itu dibaca Y. Yacht, namanya huruf Yacht. Jacke. Genau. Lalu K. Der Kaffee. Kaffee. Good. Lalu L. Contohnya der Löwe. L. Löwe. Good. M. Die Maus. Good. N. Die Nase. Nase. Good. O. Das Ohr. Ohr. H-nya melebur, jadi panjang ya, bukan oher, tapi ohr. O. Das Ohr. Telinga. Genau. Selanjutnya P. Der Palast. Der Palast. Palast itu istana. Good. Lalu ada berbeda lagi. Tadi ada huruf J yang dibaca J, sekarang huruf Q dibaca Q. Ini dalam bahasa Jerman namanya huruf Q. Ikuti saya, Q. Good. Contohnya adalah die Qualle. Ikutin, die Qualle. Good. Q. Qualle. Ya, Qualle itu ubur-ubur. Good. R. Good. Contohnya der Regenbogen. Pelangi. Good. Ada selanjutnya S. Die Sonne. Good. T. Der Tiger. Der Tiger. Yang selanjutnya U. Die Uhr. Kalau tadi ada das Ohr artinya telinga, sekarang die Uhr artinya jam. Good. Yang selanjutnya ada huruf V, itu dalam bahasa Jerman namanya V. Bukan huruf V tapi V. Kalau ditanya ini huruf apa? Ini huruf V. Contohnya der Vogel. Der Vogel.
Good. Lagi V. Jadi bukan huruf W tapi V. Giginya, gigi atas itu kalian tempelkan di bibir bawah. V. V. Contohnya adalah das Wasser. Jadi bukan Wasser tapi Wasser. V. V. Wasser. Good. Habis V, X. X. Ini huruf X. Contohnya das Xylophon. Das Xylophon. X Xylophon. Good. X ya. Lalu Y. Y. Nah, huruf Y itu Y. Y itu ada dua cara penempatan fungsinya. Y yang seperti ya dia fungsinya sebagai huruf Y, dia dibacanya Y. Contohnya di sini das Yoga. Yoga ya yoga. Tapi Y yang fungsinya sebagai huruf I itu dibacanya U. Jadi kayak huruf Y ini kan Y. Y. Contohnya adalah di sini tipe. Bahasa Jerman adalah Typ. Typ. Nah, jadi bukan tip tapi Typ. Karena di sini huruf Y itu Y. Ya, ikuti saya. Y. Good. Typ. Y. Typ. Genau. Dan huruf terakhir adalah Z. Z. Nah, bukan huruf Z tapi huruf Z. Dia ada huruf T, S, C, Z digabung ya. Jadi Z. Ikuti saya. Z. Z. Good. Contohnya adalah Zahn. Good. Zahn. Der Zahn. Jadi bukan der Zahn tapi der Zahn. Ya, gigi artinya ya. Oke. Itu adalah huruf yang sama seperti bahasa Indonesia, tapi ada beberapa huruf yang berbeda. Contohnya tadi ada J dibaca J, lalu Q dibaca Q, V dibaca V, W dibaca V, X dibaca X, Y dibaca Y, dan Z dibaca Z. Genau. Lalu ada huruf tambahan nih di bahasa Jerman yang tidak ada di bahasa Indonesia. Yang pertama ada huruf, nah ini adalah A.2. Titik 2 itu namanya umlaut. Jadi ketika ini ditanya huruf apa, ini adalah huruf A umlaut. Ya, A.2 adalah A umlaut. Jadi titik 2 itu bukan hiasan. Memang ada huruf yang ada titik 2-nya, vokalnya ya, A umlaut namanya. Dibacanya adalah E. Contohnya der Bär. Der Bär. Jadi bukan der Bar dibacanya tapi der Bär. Good. Karena A umlaut dibaca huruf E, maka kata ini dibaca der Bär. Beruang Bär. Good. Yang umlaut selanjutnya ada huruf O umlaut. Ya, O.2 namanya O umlaut. Kalau tadi A umlaut dibacanya E, sekarang O umlaut dibacanya E. Jadi huruf O-nya lebih kecil, E. E. Nah, bedakan huruf O dan E. Good. Nah, kalau kalian mau belajar mengucapkan huruf O umlaut, E, saya punya satu cara. Ikuti saya ya. Kalian bilang huruf E, good. Rahangnya dia tetap E, tapi bibirnya dia bilang O. E, Nah, E, O, dan U. Beda ya. Contoh kalimatnya adalah, contoh katanya adalah ini dia. Der Löwe. Jadi bukan der Löwe, tapi Löwe. O-nya lebih kecil, Löwe. Ya, jadi huruf E dulu, baru rahangnya tetap E, bibirnya bilang O. E, Löwe. Nah, kalian di depan kaca nanti masing-masing latihkan. Bibirnya udah bener belum? Rahangnya udah bener belum? E, ya. Jadi huruf O umlaut itu dibacanya E. Der Löwe. Good. Selanjutnya, huruf vokal yang ada umlautnya adalah U. U umlaut. U.2 dibaca U umlaut. Kalau tadi O umlaut dibacanya E, nah maka
dibacanya U. U-nya juga lebih kecil lagi. Kalau tadi mau berlatih bilang huruf O umlaut, kita bilang dulu huruf E, rahangnya E tapi bibirnya O. Nah, sekarang kalau mau berlatih mengucapkan U umlaut, bilang dulu huruf I, tapi bibirnya bilang huruf U. I, U. I, U. Nah, rahangnya tetap I, bibirnya bilang U. I, U. Oke, kita bareng-bareng ya. Rahangnya bilang I, rahangnya tetap di I, terus bilang huruf U bibirnya. U, U. Nah, contohnya di sini ada die Tür. Ya, Tür itu adalah pintu. Ya, bahasa Jermannya pintu adalah die Tür. Ya, U-nya lebih kecil. Tür. Bedakan huruf bedakan huruf kata Tur dan Tür. Tür. Genau, Tür. Nanti latihkan ya, bilang huruf O umlaut dan huruf U umlaut. Agak susah? Nanti juga terbiasa. Oke, semangat belajarnya ya. Selanjutnya ada konsonan tambahan adalah, nah ini dia. Kalau dalam kalau dalam matematika, lambang ini seperti apa? Ya, genau, ini seperti beta ya. Nah, dalam bahasa Jerman, huruf ini namanya adalah SZ. Nah, SZ. Tapi ketika dibaca dia bilangnya huruf SS. Jadi S double ya, SZ. Contohnya adalah diffus. Diffus. Fus itu kaki. Tapi hati-hati, S-nya ada 2 itu bukan berarti kalian S-nya ditekan. Jadi ada 2, double. Diffus gitu. Enggak ya, biasa aja. S-nya ya biasa aja, fus gitu. Tapi fus itu pakai SZ hurufnya, SS jadinya ya. Ini namanya huruf SZ. Ya gitu. Nah, itu adalah tambahan huruf vokal ataupun konsonan yang tidak ada di bahasa Indonesia tapi di bahasa Jerman ada. Nah, sekarang kita akan bahas ada beberapa huruf yang jika berdampingan dia itu dibacanya juga ada aturannya ya. Berdamping huruf aja berdampingan, masa kamu enggak? Oke, yang pertama ada E dan I. Ketika E berdampingan dengan huruf I, maka kita baca adalah I. E-I. Jadi imamnya E, tapi makmumnya I. Nah, E dan I, E diikuti huruf I, itu dibaca I. Contohnya adalah di sini. Das Ei. Ei itu telur. Das Ei. Jadi ikuti saya, das Ei. Good. Jadi bukan dibaca E, tapi I. Ya. Ingat makmumnya, kalau imamnya E, makmumnya I, dibaca I. Good. Selanjutnya ada lagi, kalau imamnya adalah E, makmumnya I, makmumnya U, makmumnya U, E dan U berdampingan, maka dia dibaca OI. OI. Nah, kalau E dan I dibaca I, kalau E dan U dibaca OI. Contohnya adalah 9, bahasa Jerman adalah neun. Jadi bukan kalian baca neun, tapi neun. Good, neun. Ya, neun itu 9. Good. Kalau tadi vokal yang berdampingan, sekarang ada konsonan yang berdampingan. Contoh yang pertama di sini ada CH. C dan H, ketika C berdampingan dengan H, maka dia akan diucapkan seperti ho, gitu. Di sini ya, ho, gitu. Contoh kalimatnya adalah, contoh katanya adalah das Buch. Buch. Jadi bukan Buch dibacanya, tapi Buch. Nah, Buch. Good. CH itu juga ada 2 sebenarnya fungsi ucapannya. Yang pertama CH yang dibaca ho di sini gitu, Buch. Tapi ada juga yang dibacanya sh gitu. Contohnya adalah ish. Ish. Nah, ish itu ICH. Nah, CH yang berdampingan itu bukan ih dibacanya, tapi ish. Nah, beda ya, Buch dan ish. Begitu. Nanti lama-kelamaan kalau kalian sering menemukan bahasa Jerman, nanti kalian juga pasti tahu cara bacanya seperti apa. Jadi jangan patah semangat untuk terus membaca. Oke? Good. Dan yang berdampingan terakhir adalah SCH. Nah, ini ada pihak ketiga ya. S, C, dan H. SCH kalau berdampingan, saling berdampingan, maka diucapkan sh. Nah, kayak huruf sya ya, sh gitu.
Contohnya adalah das Schiff. Schiff. Good. Jadi bukan Schiff dibacanya, tapi Schiff. Good. S-C-H. Nah, ini berdampingan ya. Dibacanya sha gitu. Schiff. Das Schiff. Good. Yang terakhir, ketika S bertemu dengan vokal, huruf S, nah kalau imamnya adalah S, makmumnya adalah vokal, maka dia akan dibaca huruf Z. Contohnya ini, di zone. Jadi bukan bacanya di zone, tapi di zone. Ya, Z. O, jadi seperti Z S-nya. Zone, karena S bertemu huruf O. Di zone. Begitu. Oke, sekarang kita rangkum dari huruf A sampai Z dalam bahasa Jerman ya. Ikuti saya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Good. Lalu di sini ada kalimat di bawahnya. Jetzt können wir das ABC, so geht unser Alphabet. Ya, ikuti saya. Jetzt können wir das ABC, so geht unser Alphabet. Jadi artinya yes itu sekarang, können itu can, bisa. Jadi sekarang kita udah bisa ABC. So geht unser Alphabet. Ya, begitulah alfabet kita, ya. Jadi ini ternyata adalah nyanyian. Sama seperti nyanyian ABC pada umumnya ya, sama kayak bahasa Inggris. A, B, C, D, E, F, G. Nah, Jerman juga sama. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Nanti kalimat di bawahnya adalah ini. Antara huruf Y dan Z nanti akan ditambahkan kata und dan ya, supaya lebih pas lagi dengan lirik dan nadanya ya. Kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, und Z. Jetzt können wir das ABC, so geht unser Alphabet. Good. Begitu nyanyiannya ya. Oke, sekarang kita bahas penggunaan kapital. Jadi kalau yang tadi memperhatikan kata-kata contoh saya di dalam video tadi, itu saya tulis dengan huruf kapital awalannya. Karena memang ada aturannya. Aturannya ya seperti biasa, pada umumnya kata yang harus bentuk hurufnya kapital di awal ya, contohnya nama, kota, seperti itu. Nah, dalam bahasa Jerman tuh ada tambahannya. Ini dua ini. Yang pertama itu adalah kata benda. Jadi, semua kata benda itu ditulis huruf kapital. Ya, semua kata benda. Bukan hanya benda saja, tapi kata benda. Yang kedua adalah subjek Anda. Subjek Anda itu adalah Sie ya. Kalau saya kan ich, kamu, du. Nah, itu kalau di awal kalimat harus besar, tapi di tengah kalimat itu tidak boleh besar. Nah, pengecualian untuk subjek Anda, Sie, mau dimanapun dia berada, dia harus huruf kapital awalannya. Termasuk ir itu adalah kepemilikan dari Anda. Jadi yang berhubungan dengan Anda, itu nulisnya dalam bentuk huruf kapital awalannya. Ya, jadi yang kemarin-kemarin kalian sudah banyak sekali menulis contoh kalimat dalam bahasa Jerman atau kata dalam bahasa Jerman, tapi penggunaan huruf kapitalnya masih belum benar. Nah, mulai sekarang tolong dibenarkan lagi ya, karena ini adalah tambahan untuk penulisan penggunaan kata kapital, huruf kapital. Oke? Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang huruf-huruf dalam bahasa Jerman. Jadi, kalian sudah mengenal huruf-huruf dalam bahasa Jerman, termasuk huruf-huruf tambahannya, dan juga cara membacanya ketika ada huruf yang saling berdampingan. Juga mengetahui cara untuk kapan kalian menggunakan huruf kapital dan kapan kalian tidak menggunakan huruf kapital. So, das wäre alles. Dankeschön. Kita ketemu di pertemuan dan video selanjutnya. Auf Wiedersehen.